Selamat sore anak-anakku sekalian. Pagi ini kita belajar masih tentang dinamika, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Namun yang kita tekankan hari ini adalah tentang latihan-latihan soal. Supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal lebih baik. Nah, sekarang kita akan segera mulai. Pelajaran kita hari ini masih tentang dinamika rotasi, tetapi kita belajar pada latihan soal ya. Kita lihat bagian pertama mengenai momen gaya. Silakan lihat, pada sebuah roda berdiameter 50 cm bekerja gaya luar sebesar F dan gaya gesekan F masing-masing sebesar 6 Newton dan 4 Newton seperti pada gambar. Tentukan besar momen gaya yang dialami oleh roda. Nah, gaya F atau gaya luar bekerja pada poros, jadi jaraknya 0. Gaya gesek bekerja pada jarak jari-jari dari porosnya. Jadi kita tuliskan, diketahui D-nya 50, F-nya 6 Newton, gaya geseknya 4 Newton. Jadi kita peroleh L untuk F, gaya luar sama dengan 0. L untuk gaya gesek setengah dari diameter, jadi 25 cm sama dengan 0,25 meter. Jumlah momen sama dengan LF kali F ditambah LF gesek dikali F gesek sama dengan 0 kali 6 ditambah 0,25 dikali 4 sama dengan 1 Newton meter. Oke, sekarang kita lihat yang kedua tentang momen inersia. Sebuah batang panjangnya 3 meter dengan massa 4 kg diputar dengan sumbu rotasi terletak pada pusat massa batang. Besar momen inersia terdapat terhadap sumbu rotasi adalah berapa? Nah, kalau diputar pada pusat massa batang jarak antara dua ujung-ujung maka diperoleh momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Jadi kita lihat diketahui massa panjang 3, massa 4, maka kita peroleh I sama dengan 1/12 M kali L kuadrat. Sama dengan 1/12 kali 4 kali 3 kuadrat. Sama dengan 1/3 kali 9, sama dengan 3 kg meter kuadrat. Yang ketiga, torsi dan percepatan sudut. Sebuah katrol silinder pejal bermassa 2 kilo. Kemudian berjari-jari 10 cm. Diberi beban 3 kg. Tentukan percepatan linear, percepatan sudut, dan tegangan tali. Kita tinjau pertama, diketahui massa katrol 2 kilo, massa beban 3 kilo, jari-jari 0,1 meter. Ditanyakan A, alfa, dan T. Kita tinjau benda yang turun. Sigma Fy sama dengan MA. W kurang T sama dengan M kali A. M kali G kurang T sama dengan M kali A. Jadi T sama dengan M kali G dikurang A ditutup kurung kali M. Kemudian momen sama dengan I kali alfa. L, jadi jaraknya L dan gayanya adalah T ya. Maka diperoleh L kali T sama dengan setengah M katrol kali R kuadrat kali A per R. Alfanya kita ganti dengan A per R ya. R-nya bisa dicoret sehingga diperoleh R kali G kurang A dikurung kali M sama dengan setengah M kali R kali A. Kemudian R di ruas kiri dengan kanan dicoret, maka diperoleh G kali MA dikurang A kali M
sama dengan setengah MK kali A. Kita kumpulkan yang sejenis, maka diperoleh M kali G sama dengan M tambah setengah massa katrol ditutup kurung kali A. 3 kali 10 sama dengan 3 tambah setengah kali 2 kali A ya. 30 sama dengan setengah kali 2 kan 1. Jadi tambah 3 jadi 4 ya. 30 sama dengan 4A. Jadi A-nya sama dengan 7,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian alfa sama dengan A per R. Jadi 7,5 dibagi 0,1 sama dengan 75 radian per sekon. T sama dengan G dikurang A dikurung kali MB. Sama dengan 10 kurang 7,5 dikali 3. Jadi 2,5 kali 3 sama dengan 7,5. Berikutnya, nomor 3, tentang energi kinetik, translasi, dan rotasi. Sebuah bola pejal berjari-jari 20 cm dan bermassa 500 gram. Menggelinding di atas lantai kasar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Tentukan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi. Nah, tadi diketahui R-nya 0,2, massanya 0,5, omeganya 10. Ditanyakan EK rotasi dan EK translasi. Untuk EK rotasi, EK sama dengan setengah IW kuadrat. I-nya karena dia bola pejal 2/5 MR kuadrat. Jadi setengah kali 2/5 kali M kali R kuadrat kali omega kuadrat. Jadi setengah kali 2/5 itu 1/5. Jadi 1/5 kali 0,5 dikali 0,2 kuadrat kali 10 kuadrat. 0,1 kali 0,04 kali 100 sama dengan 0,4 Joule. Energi kinetik translasi sama dengan setengah MP kuadrat. Kita cari dulu V-nya, jadi kita peroleh setengah kali 0,5 dalam kurung 10 kali 0,2 dikuadratkan. 10 kali 0,2 sama dengan 2 ya. 2 kuadrat jadi 4. Jadi setengah kali 0,5, 0,25. Jadi 0,25 kali 4 sama dengan 1 Joule. Berikutnya, hukum kekekalan momentum sudut. Sebuah compact disk bermassa 4M dengan kecepatan sudut 60 radian per sekon. Jika ke atasnya diletakkan compact disk lain bermassa 2M, hitung kecepatan putaran setelah pemberian beban ya. Nah, kita ketahui massa mula-mula 4M, massa akhir adalah massa mula-mula ditambah beban. Jadi 4M ditambah 2M sama dengan 6M. Omega 1 60 radian per sekon. Ditanyakan omega 2. Jawab, kita pakai hukum kekekalan momentum sudut ya. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Karena dia berbentuk silinder pejal, maka kita pakai setengah MR kuadrat kali omega 1 sama dengan setengah MR kuadrat kali omega 2. R-nya sama, dicoret, setengahnya dicoret, tinggal diperoleh 4M dikali 60 sama dengan 6M kali omega 2. Jadi omega 2 sama dengan 240 dibagi 6. Sama dengan 40 radian per sekon. Berikutnya nomor 5. Keseimbangan benda. Tentang keseimbangan ya. Ada keseimbangan partikel ya. Perhatikan gambar di samping. Tegangan T adalah berapa? Nah, kita misalkan tali yang miring adalah T1.
Oke, baru kita pakai, yuk kita ketahui dulu ya. M sama dengan 6 kilo, sudutnya 60 derajat. Kita pakai sigma FY, kita ambil dulu yang vertikal karena di situ ada massa yang sudah diketahui. T1 sin theta kurang W ya, sama dengan 0. T1 sin 60 sama dengan mg, pindah ke kanan. T1 kali setengah akar 3 sama dengan 60. Pindah ke kanan lagi, T1 sama dengan, jadi setengah pindah jadi 2 kali 60, 120 dibagi akar 3. Jadi dirasionalisasi, kali akar 3 berakar 3. Jadi 120 bagi 3, 40. Jadi 40 akar 3. Kemudian sigma Fx sama dengan 0. T1 cos theta kurang T sama dengan 0. T1 cos 60 kurang T sama dengan T ya. Kemudian T-nya T1-nya kita ganti dengan 40 akar 3. Jadi 40 akar 3 kali setengah sama dengan 20 akar 3. Berikutnya titik berat ya. Tentukan letak titik berat bangun berikut. Nah, ini bangun kita bisa anggap terdiri dari 2 bangun. Bangun pertama adalah persegi dengan sisi 6 kali 6. Bangun yang kedua adalah bolongan persegi panjang 2 kali 4. Nah, karena dia berbentuk beraturan, maka kita bisa tentukan diagonalnya. Dan titik beratnya ada perpotongan diagonalnya. Jadi persegi yang besar itu luasnya 6 kali 6 sama dengan 36. Letak titik beratnya 3,3. Kemudian persegi panjang karena itu dibolongi jadi luasnya kita anggap min ya. 2 kali 3 sama dengan min 6. Kemudian titik beratnya kita beri nama Z2 itu 1,4 ya. Perpotongan diagonal. Nah, jika tidak ada berat, kita pakai bisa massa, bisa luas, bisa panjang. Bisa volume, bisa massa jenis. Dalam hal ini kita pakai luas ya. Kemudian X0 sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 per A1 tambah A2. Jadi 36 kali 3 dikurang 6 kali 1 dibagi 36 kurang 6. Jadi 108 dikurang 6 per 30. 102 per 30 sama dengan 3,4. Berikutnya, ini Y0 ya, sorry. Y0. Y0 sama dengan A1Y1 tambah A2Y2 per A1 tambah A2. Tapi karena dia min jadi negatif ya. 36 kali 3 dikurang 6 kali 4 sama dengan per 36 kurang 6. Jadi 108 kurang 24 per 30. 83 per 30 sama dengan 84 ya. 84 per 30. Ini ada salah ketik. Sama dengan 2,8. Oke. Sehingga letak titik berat gabungan kedua benda ini adalah X-nya 3,4, Y-nya 2,8. Jadi tulis 3,4, 2,8. Oke, itu mungkin latihan yang kita bisa kerjakan hari ini. Dan jangan lupa nanti mengerjakan tugas seperti yang akan disampaikan berikut. Dan juga sore hari akan ada ulangan di Google Classroom. Oke.
Untuk tugas hari ini, silakan mencatat 5 alat dalam kehidupan sehari-hari yang prinsip kerjanya menggunakan konsep salah satu dari bab dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Apakah itu menggunakan prinsip momen gaya, hukum kekeralan momentum sudut, atau menggunakan konsep titik berat. Saya ulangi, catat 5 alat dalam kehidupan sehari-hari yang prinsip kerjanya menggunakan salah satu konsep dari subbab yang kita sudah pelajari. Kemudian diupload. Dan jangan lupa, sore hari nanti, jam 5 sore kita akan ulangan harian di Google Classroom. Sore kita ulangan harian di Google Classroom. Nanti kodenya akan disampaikan di grup. Terima kasih.